Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, selamat pagi sobat muda sekalian. Pada kesempatan ini kita akan bahas satu trik bisnis, yaitu jangan pernah sepelekan hal-hal kecil, karena kadangkala itulah yang menentukan kesuksesan kita. Sobat muda sekalian, banyak orang kadangkala lengah dan mengabaikan hal-hal kecil, hal-hal yang dianggap sepele. Padahal hal-hal sepele itulah menjadi gambaran atau menjadi branding seseorang itu untuk menjadi atau meraih kesuksesan. Misalnya hal-hal sepele, kalau kita bertemu partner, kita mengucapkan salam, selamat pagi, assalamualaikum, senyum, kemudian wajah yang cerah, itu hal-hal yang sepele. Nah, hal-hal yang sepele itu menciptakan kesan kepada partner kita untuk juga merespon dengan aura yang sama, senyum, gembira, dan mereka juga akan senang berbisnis dengan kita. Dalam sebuah branding merek bisnis juga, hal-hal kecil juga menentukan bagaimana usaha atau bisnis itu bisa menjadi besar, bisa menjadi berkembang. Contoh hal-hal yang sepele dan dianggap remeh, yaitu adalah ketepatan waktu. Misal kita memiliki produk, kita memiliki janji, berkomitmen, itu kan jam 9 ya, kita upayakan jam 9 kurang 10 kita sudah hadir di tempat. Soal waktu, ketepatan. Nah, itulah cerminan kita terhadap agreement-agreement yang lebih besar. Nah, kalau soal-soal yang sepele itu kita abaikan, itu akan menciptakan kesan yang tidak baik kepada partner bisnis kita. Merek-merek besar di dunia sekalipun, mereka hanya membedakan dengan hal-hal yang kecil saja membuat perusahaan itu besar. Misal ketika salah satu produk ekspedisi, ketika dia tepat waktu, dia akan menciptakan branding image orang, oh ini tepat waktu. Atau restoran cepat saji, orang ketika dalam keadaan lapar, dalam keadaan buru-buru, dia akan menuju restoran itu karena memang sudah brandingnya cepat saji. Cepat ini kan hanya soal sepele, kecepatan merespon, kecepatan menghidangkan kalau makanan. Juga dalam bisnis yang saya geluti, yaitu tentang properti entrepreneur. Nah, sobat muda, saya pernah membeli satu tanah, luasnya waktu itu 8.000 meter di daerah Bogor. Nah, saya ketemu dengan pemilik tanah tersebut. Nah, dalam proses pertemuan itu saya ngobrol, bersenda gurau, santai, senyum. Jadi kesan persaudaraan dibangun. Kemudian beliau menawarkan tanahnya, dan yang terpenting bahwa sebelum saya menawar tanah tersebut, itu sudah banyak calon-calon pembeli lain yang ketemu beliau. Tapi ya itu tadi, soal jodoh, soal hal-hal sepele, agreement, itulah yang nanti menentukan keputusannya. Apa hal sepele yang saya lakukan? Tanah 8.000 meter itu, kalau pasaran di sana mungkin udah waktu itu sudah 500.000 per meter. Jadi entah karena suatu hal, tanah itu sulit terjual karena memang lokasinya kurang bagus kalau secara awal, karena lokasinya di bawah, di rawa, sawah-sawah. Tetapi menurut saya kalau itu sedikit diubah, dia akan menjadi lokasi yang sangat strategis, malah bisa berbalik. Nah, itu nanti kita bahas di video-video berikutnya. Tapi pada pertemuan itu pertama, saya berkomitmen dengan beliau, dan pada saat itu saya panjar. Nah,
Nah, jadi kalau 8.000 itu sekitar 1, sekian M. Saya panjar berapa? Waktu itu ada beberapa orang, rekan-rekan. Saya buka dompet saya. Dompet saya itu isinya cuma 500.000. Dan saya kasih tahu sama beliau, karena tanah ini murah, saya tidak akan tawar. Tapi maaf Pak, Pak Ponco namanya waktu itu, Pak Ponco. Jadi saya panjar 300.000 Pak. Sisanya saya minta tempo sekian hari lah waktu itu. Beliau senyum juga karena memang awal pembicaraan kita bersenda gurau. Setengah percaya setengah tidak mungkin, saya nggak paham. Tapi beliau menerima uang 300.000 itu dan salam. Nah, lalu kita berpisah dan beliau menunggu. Duh sobat, ini rahasia ini. Setelah saya membayar dengan harga yang 1, sekian, itu 3 hari kemudian, tempo waktunya belum jatuh ya, saya minta tempo waktu itu sekitar 7 hari. Pada hari ketiga setelah panjar datang orang menemui beliau, pembeli sebelumnya, penawar yang sebelum-sebelum saya, itu berani membayar tanah itu dengan harga pasaran waktu itu 500.000 per meter, berarti sekitar 4 miliar. Padahal saya beli hanya 1, sekian lebih sedikit. Apa kata Pak Ponco? Saya sudah menerima panjar dari Nak Risman. Dia tidak sebut jumlah panjarnya. Dan Nak Risman, dia panggil saya anak waktu itu, berjanji 7 hari. Ini baru hari ketiga. Kalau 7 hari Nak Risman tidak melunasi atau tidak membayar sisanya, maka saya akan jual kepada Anda, kata beliau kepada penawar sebelum saya. Dan tidak lama kemudian, hari ke-4 atau ke-5 saya lunasi tanah itu. Dan selesai tanah itu menjadi milik saya. Alhamdulillah jodoh. Artinya apa yang mau saya sampaikan sobat? Mudah. Lokasi yang saya beli hanya 1,3 miliar ya kurang lebih waktu itu. Di hari yang sama sudah ada yang menawar berani 4 miliar. Kok bisa? Selisih 2 sekian miliar itu sang penjual tidak mau menjual. Itulah pertama komitmennya Pak penjual itu, beliau orang yang baik, beliau berkomitmen. Dan yang kedua, yang paling penting, sesuai dengan yang saya bicarakan di video awal, bahwa hal-hal kecil, uang yang 300.000 perak, itu mampu menahan penawaran yang selisihnya dari 1,3 menuju 4 miliar kan sekitar 2,7 M. Itu bisa kalah hanya dengan uang 300.000 perak. Ini kisah nyata dan saya suka menceritakan seperti ini agar entrepreneur muda punya komitmen yang tinggi dalam membangun bisnis, semangat juang yang kokoh, dan satu hal yang selalu saya ingatkan bahwa jangan sepelekan hal-hal kecil. Senyum, mengucapkan salam, tepat waktu, kemudian tadi punya komitmen yang tinggi. Nah, kita panjar saja, tidak persoalan jumlah kalau kita punya komitmen membeli sesuatu. Dan tentukan deadline. Jadi kalau kita panjar kayak saya panjar 300.000 itu saya katakan deadline. 7 hari atau 8 hari kalau memang saya tidak melunasi ya silakan jual ke tempat lain. Jadi sang penjual juga tidak terombang-ambing, mereka juga merasa nyaman. Jadi itu hal-hal kecil tadi yang paling penting. Dan sekali lagi salam sehat selalu, selamat beraktivitas, jangan lelah untuk terus berjuang dan ikhtiar. Insya Allah segala langkah dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.